Ternyata di tahun kemarin banyak yang pada salah ketika ada soal yang sama, pilihan gandanya itu berbeda, dan paling sulit untuk mencari kata kunci serta membedah fokus jawaban itu seperti apa. Sehingga kita bisa pilih opsi jawaban P3 Guru ini yang benar-benar soalnya pas tepat dengan sesuaikan soal dan masalah-masalah yang ada. Jadi kita akan bahas ketiga masalah ini teman-teman semua, jadi jangan lupa di subscribe ya, dan jangan di skip sampai di akhir video. Oke, let's go, kita ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, Andi adalah seorang guru matematika yang sudah bekerja di sekolah tersebut selama 5 tahun. Selama beberapa bulan terakhir, dia merasa tertarik untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi pendidikan dalam pembelajaran matematika. Namun, dia merasa tidak yakin dari mana harus memulai atau bagaimana mencari pelatihan yang sesuai. Apa yang seharusnya Andi lakukan untuk meningkatkan keterampilan teknologinya dalam mengajar? Teman-teman semua, nanti kita akan sandingkan teman-teman dengan soal yang sama tapi pilihan gandanya berbeda. Kita akan pilih option kenapa kok bisa berbeda, kita akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman yakinkan jangan sampai kemana-mana ya, sampai akhir. Oke, kita ke opsi jawabannya nih. A. Menunggu hingga sekolah menyelenggarakan pelatihan tentang teknologi pendidikan. Atau B. Meminta bantuan rekan kerja yang lebih mahir dalam penggunaan teknologi pendidikan. C. Membaca buku atau artikel tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran matematika. D. Melupakan gagasannya tentang pengembangan keterampilan teknologi dan fokus pada metode pengajaran tradisional. E. Mendaftar kursus online tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Lihat ya teman-teman ya, di dalam sebuah pernyataan ada yang mengatakan bahwa kita harus pilih option jawaban yang memang dia paling panjang. Tidak semelulu harus yang paling panjang itu yang benar. Yang paling tepat adalah kita boleh mencurigai. Nah, kenapa harus dicurigai? Bisa jadi dia salah, bisa jadi dia benar. Nah, kalau misalkan dia tidak sesuai dengan konteks soalnya, maka kita nggak akan pilih walaupun dia panjang. Oke, lengkapnya itu tidak mengandung unsur obat daripada pemecahan masalah yang ada. Oke, jangan sampai ketukar ya. Nah, opsi jawaban yang tepat ada yang mana nih? Sedangkan yang D itu adalah kata atau kalimatnya panjang banget sampai tradisional ini, mengalahkan opsi-opsi yang lainnya. Tapi yang paling tepat adalah yang B, meminta bantuan rekan kerja yang lebih mahir dan pengguna teknologi dalam pendidikannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu langsung teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pilih opsi yang B ini adalah meminta rekan kerja ada di saat itu juga. Itu lebih mendapatkan saran dan arahan secara spesifik ke dalam si guru tersebut. Oke, nah minta bantuan rekan kerja lebih mahir dalam penggunaan teknologi pendidikan itu bisa lebih efektif dan lebih berpengalaman daripada option yang lainnya. Ini adalah option yang paling tepat dari option yang lainnya. Sedangkan yang itu juga tepat teman-teman, mendaftar kursus online. Bedanya kalau kursus online itu harus mendaftar dan ada jenjang waktunya dan nggak bisa langsung ketemu sama pematerinya langsung kan, karena kan dia online tetap maya. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Tapi di soal kedua ini saya akan sajikan soalnya sama, tetapi pilihan gandanya berbeda. Tapi kenapa kita nggak akan pilih option-option yang lainnya? Nah, kita bahas ya ke soal nomor 2 ya. Let's go. Di soal nomor 2 ini Andi adalah seorang guru matematika. Ini masih sama. Ini redaksinya bisa diganti ya, guru SD, guru SMP, ini bisa, ini hanya ilustrasi. Nah, lihat nih pilihan gandanya itu berbeda. Yang pertama adalah meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengikuti seminar tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Ini minta izin aja ya teman-teman ya, baru minta izin. B. Mencari informasi secara mandiri tentang kursus-kursus online tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang C. Menggunakan waktu luangnya untuk bereksperimen dengan berbagai aplikasi dan perangkat lunak pendidikan. D. Mencoba mengajar beberapa materi penggunaan teknologi yang sudah dikuasainya. E. Menunggu hingga pihak sekolah mengadakan pelatihan. Jelas yang E nggak akan kita pilih. Ini hanya menunggu, tidak proaktif, nggak akan kita pilih. Nah, di dalam opsi ini tidak ada jawaban meminta bantuan rekan sejawat atau rekan yang ada di sekolah. Tapi di sini semuanya itu tentang workshop, tentang tetap maya, kemudian tentang pengajaran mengaudit ilmu pengetahuan. Nah, jadi teman-teman semua jangan sampai ke distract ya. Walaupun kita tidak ada jawaban yang tentang rekan sejawat, bukan berarti ini tuh bingung. Karena yang harus kita pilih adalah penawarnya. Nih, setiap soal itu diberikan 5 penawar oleh Panselnas. Nih, kita akan pilih penawar ini aja. Jangan memikirkan penawar di soal sebelumnya. Karena ini adalah opsi penawar yang ada di piring kita. Nah, seperti itulah ya ilustrasinya ya. Nah, opsi yang paling tepat adalah yang mana nih teman-teman semua? Yang B ya, mencari informasi secara mandiri tentang kursus-kursus online. Ini adalah proaktif. Kalau kita proaktif itu akan kita pilih. Jadi dia itu inovasinya berjalan, tidak melihat saja tidak menunggu saja datangnya dari sekolah seperti itu. Nah, lihat ya,
Berbeda dengan soal sebelumnya, di mana opsi terbaik adalah meminta bantuan rekan kerja yang lebih mahir. Dalam soal ini, opsi jawaban terbaiknya adalah B, mencari informasi secara mandiri. Dengan mencari informasi ini, kita bisa mengikuti kursus online dan lebih fleksibel. Alasan perbedaannya adalah karena opsi ini memberikan andi kontrol penuh atas proses pembelajarannya. Seperti itu. Oke, jangan sampai ke distract lagi. Nanti di akhir kita akan bongkar juga bagaimana kata kuncinya, bagaimana masalahnya, bagaimana cara jawabnya. Jadi teman-teman jangan lupa di-subscribe dulu. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen apalagi yang harus kita bahas. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini, selama sesi pembelajaran online, Maya, seorang siswi, ini udah beda lagi pembahasan yang pertama dan kedua tadi ya. Ini beda lagi pembahasan masalahnya. Di sini, masalahnya adalah pembelajaran online. Sedangkan si Maya ini, masalahnya adalah tertinggal dengan kurang antusias. Nah, bagaimana kalau misalkan menanggapi situasi ini? Apakah si Maya ini kita tinggalkan? Atau menyarankan kepada Maya untuk lebih giat belajar dan tidak terlalu memikirkan perasaannya, atau C, menyediakan waktu tambahan setelah kelas untuk membantu Maya memahami materi pelajaran yang sulit. D, mengabaikan perasaan Maya dan fokus pada pembelajaran siswa lain yang lebih termotivasi. Atau E, mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan Maya dan membantunya merasa lebih nyaman di lingkungan pembelajaran online. Opsi yang mana teman-teman? Nah, yang paling tepat adalah yang E, mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan Maya. Kenapa bisa seperti itu? Karena membangun hubungan yang lebih dekat dengan Maya dan membantunya merasa lebih nyaman di lingkungan pembelajaran online, dengan seperti itu kita bisa menunjukkan kepedulian dan empati kepada Maya tersebut. Nah, coba kita buat lagi soal yang keempat, itu soalnya sama, masalahnya sama. Tapi seperti biasa, opsi jawabannya itu kita bedakan. Nah, kita akan pilih yang mana? Kita ke soal nomor 4 ya. Selama sesi pembelajaran online masih sama, Maya, seorang siswa di kelas Anda, masalahnya adalah dia kurang antusias atau kurang motivasi. Sedangkan opsi jawabannya adalah yang C dan E, itu memiliki kalimat yang panjang. Kita boleh curigai, tapi kita tidak boleh langsung pilih ya. Yang A, memberikan Maya waktu tambahan. Good, boleh. Ini memberi waktu tambahan untuk belajar mandiri boleh, dan menangani kesulitan materinya itu bisa jadi opsi ya. Tapi kita nggak akan pilih langsung karena kita belum batas sampai E. Yang B, mendorong Maya untuk bergabung dengan kelompok belajar online yang terdiri dari teman-teman sekelasnya. Mendorong Maya untuk bergabung. Good, AB udah bagus. C, mengirimkan sumber daya belajar tambahan kepada Maya dan menyarankan agar dia mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Ini semuanya sama semua teman-teman, benar semua. Jadi kita akan pilih adalah yang paling tepat. D, membuat jadwal konseling pribadi. Nah, lihat ya, kalau misalkan yang D itu membuat jadwal konseling pribadi, itu langsung si guru itu langsung bertindak. Actionnya itu adalah membuat konseling. Buat apa? Untuk membicarakan lebih lanjut lagi tentang masalah di dalam kelas tersebut, yaitu kurangnya motivasi belajar siswanya karena ada masalah kurang antusias. Sedangkan yang E, menghubungi orang tua Maya untuk memberitahu mereka tentang kesulitan akademis dan sosial yang dialami oleh Maya tersebut. Jadi yang paling proaktif adalah yang D, membuat jadwal. Nah, lihat ya, penjelasan perbedaannya adalah perbedaan utama antara soal yang tadi dan yang sebelumnya. Berarti ini soal 3 dan soal 4 terletak pada cara penanganan masalah. Good, dia harus kita lingkari ya penanganan masalahnya ya. Pada soal sebelumnya, penanganan masalah itu lebih difokuskan pada membangun hubungan yang lebih dekat dengan Maya dan membantunya merasa lebih nyaman dalam lingkungan pembelajaran online. Namun, dalam soal ini, penanganannya lebih bersifat langsung dan berfokus pada pembelajaran atau pemberian dukungan secara spesifik kepada Maya tersebut untuk mengatasi kesulitan dan rasa kesepian yang dialami oleh siswa tersebut. Lihat ya, oleh karena itu opsi jawaban yang pilih harusnya mencerminkan pada pendekatan yang lebih langsung seperti itu. Oke, dengan cara ini pun teman-teman bisa memberikan perhatian dukungan yang lebih daripada individu Maya tersebut. Kalau teman-teman masih bingung dengan kedua soal itu dan bagaimana masalahnya, walaupun opsi jawabannya itu berbeda, kita coba bongkar lagi. Nih, ada 7 tips teman-teman semua, di mana situasi teman-teman semua soalnya terdapat masalah-masalah yang serupa namun opsi pilihan gandanya berbeda. Ini untuk pembelajaran dulu ya, belum langsung ke dalam pelaksanaannya. Pertama adalah teman-teman baca soal dengan teliti. Ini udah pasti. Ini 7 step ya, jadi stepnya jangan dipindah-pindah. Ini 7 step sudah berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, nggak boleh dilewat-lewat ya. Nomor 1 ini, mulailah dengan membaca soal itu pasti. Dengan teliti perhatikan dengan cermat konteks situasi yang diberikan serta masalah yang harus dipecahkan.
Kedua, baru kita identifikasi masalah yang sama. Perhatikan faktor yang menjadi penyebab masalah. Apa itu? Akibatnya apa? Masalahnya apa? Oke, ini pasti ada. Masalahnya apa? Pasti berakibat apa. Nah, di sini ada celah opsi kita akan pilih jawaban yang bisa menangani akibat tersebut. Oke, nah. Nomor 3 itu perhatikan opsi pilihan gandanya. Tinjau, catat perbedaan-perbedaan di opsi tersebut. Evaluasi opsi jawaban. Ini bisa teman-teman semua identifikasi strategi pendekatan yang efektif untuk menangani masalah tersebut. Yang paling tepat ini juga teman-teman, opsi yang nomor 5 atau step nomor 5. Perhatikan kata kunci. Banyak banget yang nanya, Mas bagaimana untuk mendapatkan kata kunci? Kita nanti akan bahas mendapatkan kata kunci seperti apa, masalah seperti apa, jawaban seperti apa. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di sini ya. Jangan lupa di subscribe juga supaya informasinya tidak terlewatkan. Nomor 6, tentukan solusi yang paling tepat. Berdasarkan pemahaman Anda tentang situasi dan prinsip penyelesaian masalah yang efektif, pilihlah opsi jawaban yang paling sesuai dengan konteks yang memberikan solusi yang paling efektif terhadap masalah yang dihadapi. Baru dibungkus oleh nomor 7, uji kembali. Berarti itu kan balik lagi, apakah benar jawaban ini untuk masalah tersebut. Seperti itu. 7 step ini bisa teman-teman lakukan membongkar dan menjawab soal-soal di P3K Guru. Pasti teman-teman semua bisa melakukan ini dan terus diasah dengan soal-soal berikutnya, karena tidak bisa kita satu soal langsung kita bisa menangani masalah tersebut. Jadi harus didiri soal teman-teman, karena di kelas saya pun setiap hari itu ada 20, 30 sampai 40 soal setiap malamnya dengan kecepatan waktu, dengan strategi waktu supaya si peserta ini tuh bisa jawab soal itu dengan waktu 15 detik, 30 detik seperti itu. Itu harus terus diolah setiap malamnya seperti itu teman-teman semua. Nanti kalau misalnya kelasnya sudah buka, kita coba bahas lagi ya teman-teman ya di kelas saya ya. Teman-teman tinggal save aja dulu di WA adminnya 087723317506. Save aja ya. Nanti teman-teman akan diberitahukan bagaimana untuk masuk kelasnya. Oke. Nah, teman-teman tadi sudah janji ya bagaimana cara untuk membongkar kata kunci. Coba kita let's go ke slide kata kunci. Di sini ada kata kunci teman-teman semua. Ini ada 5 kata kunci dalam pemasahan masalah di dalam soal P3K Guru. Yang pertama adalah intensi masalah dulu. Contohnya adalah kesulitan. Ini mencari kata kunci menunjukkan masalah itu berbeda-beda teman-teman. Misalkan di dalam situasi identifikasi masalah itu ada contohnya kesulitan, tantangan, atau hambatan. Itu adalah mengidentifikasinya dulu. Jadi identifikasi masalah soal itu, lihat di dalam soal itu kesulitannya apa? Si siswanya atau si gurunya. Nah, tantangan yang terjadinya apa? Kemudian hambatannya kenapa bisa seperti itu? Kayak misalnya tadi mau membelajarkan CorelDRAW misalkan, atau media pembelajaran apa yang memang guru itu belum paham. Itu kan hambatannya apa? Membuat dia tidak paham, apakah ilmunya kurang atau sarananya nggak ada, itu kan berarti hambatannya. Tantangannya seperti apa? Kayak misalkan ada sarananya tapi ilmunya nggak ada, itu kan tantangan. Oke? Nah, itu harus kita lihat bagaimana solusi seperti itu. Nah, kedua, solusi yang efektifnya seperti apa? Cari kata kunci yang menunjukkan solusi yang efektif atau strategi penyelesaian yang tepat. Contohnya adalah bantuan, dukungan, strategi, dan pendekatan. Konteks situasinya nih teman-teman, yang nomor 3. Kata kunci yang mencerminkan konteks atau lingkungan situasi yang diberikan, contohnya adalah pembelajaran online kayak tadi ya, kelas, atau interaksi antara siswa. Itu salah satu konteks dalam situasi pembelajaran atau di luar pembelajarannya. 4. Prinsip penyelesaian masalah. Teman-teman kalau masih bingung di dalam kata kunci ini, nanti kita akan perdalam lagi. Satu kata kunci, satu masalah, satu bongkar jawabannya seperti apa. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di sini. Nomor 4 adalah prinsip penyelesaian masalahnya. Itu kata kuncinya biasanya berkaitan dengan berempati, kolaborasi, proaktif. Inovasinya ada di dalam prinsip penyelesaian masalahnya. Nah, nomor 5 kata kuncinya adalah efektivitas tindakan, meningkatkan, memperbaiki, atau mengurangi masalah tersebut. Di dalam 5 kata kunci ini, teman-teman bisa dibuat soal-soal yang berkaitan dengan 5 kata kunci ini. Nah, seperti ini soalnya teman-teman, saya udah janji ya, kita akan bongkar juga. Nih, kita buat dulu situasi di soal yang pertama. Maya, seorang siswa di kelas Anda, tampak agak tertinggal. Ini situasinya teman-teman, lihat situasinya. Di dalam pembelajaran sesi online. Masalahnya, kita ambil masalahnya nih. Maya mengalami kesulitan. Nah, ini kan ada kata kuncinya ya, kesulitan. Memahami materi pelajaran dan merasa kesepian. Ini kata kunci di dalam soal tadi itu udah ada kesulitannya. Ini udah ada masalah. Oh, masalahnya kesulitan, berarti itulah masalah yang harus kita bongkar, yang harus kita selesaikan. Apa kesulitannya? Kesulitan adalah memahami mata pelajaran. Kenapa dia tidak bisa memahami mata pelajaran tersebut atau materi tersebut? Karena merasa kesepian, tidak bisa bertemu teman-temannya. Itu masalahnya.
Kalau masalahnya sudah paham, maka lihat. Opsi jawabannya adalah kita harus bisa kasih jadwal konseling pribadi dengan Maya untuk pembicaraan lebih lanjut, sehingga kita bisa boost motivasi eksternalnya dia, sehingga motivasi internalnya bisa bangkit lagi, seperti itu. Nah, situasi-situasi seperti ini teman-teman tidak bisa langsung abrakadabra satu soal sudah selesai dan itu bisa kita jawab, enggak. Tapi terus ditonton, kemudian teman-teman juga bisa lihat soal-soal berikutnya, itu bisa terus dilihat setiap harinya. Makanya itu kita akan buat informasi selanjutnya, bentuk soal selanjutnya di dalam P3K maupun guru, adapun itu adalah tendik. Jadi kita akan bongkar dulu. Ini hari ini kita kan guru dulu ya teman-teman. Nanti kita next kita ke tendik ya. Kita akan beresin di guru dan teman-teman mudah-mudahan bisa lulus di P3 tahun 2024 ini menjadi P3K penuh waktu. Jangan lupa di subscribe ya. Nanti akan kita buat lagi soal-soal berikutnya. Dan kalau teman-teman ada request buat soal seperti apa, boleh dikirim di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.